Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Marilah kita memuji Allah. Taib, melanjutkan kepada kajian kita hadis yang ke-36, yaitu merajalelanya musik dan mewabahnya khamr. Kita mendengarkan terlebih dahulu dari hadis berikut ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, wa dzakara minha hadisnya panjang, kemudian di antara yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashrabul khamr, ya, orang-orang akan minum khamr. Orang-orang yang dimaksud Nabi ini bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Afrika, bukan orang Asia Tenggara, bukan orang Australia, bukan Brasilia, bukan Kanada, bukan Jepang, bukan Cina, bukan Rusia, bukan Jerman. Bukan orang-orang ini. Yang dimaksud Nabi jelas hanyalah orang Islam yang notabene dan identik dengan paling kuat Islamnya itu Arab. Di Arab nanti salah satu tanda kiamat, orang Arab akan kembali biasa minum khamar. Ini hadis yang pertama dari riwayat Imam Muslim, hadis nomor 221, ya, syarah Imam An-Nawawi. Kemudian hadis yang kedua, sebelum kita uraikan hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir. Benar-benar nanti akan ada, ya, di akhir zaman dari kalangan umatku, yaitu kaum yang sudah menghalalkan zina. Apa kata Muhammad bin Salman? Sekarang tidak lagi terlarang bagi yang mau datang menyewa hotel bawa pasangan siapa saja, tidak akan lagi dilarang. Silahkan, sudah dihalalkan oleh Muhammad bin Salman. Tidak masalah, ada nggak ada buku nikah, masuk saja. Mau garap berapa wanita satu malam, silahkan saja. Ini jelas adalah pewujudan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwamun yastahillunal hirra wal harir. Begitu juga Nabi mengatakan, umatku dari orang-orang Islam, ya, mereka akan menganggap halal juga sutra. Sekarang pakaian-pakaian orang Arab sudah hampir rata-rata sutra, jubah tapi sutra. Kalau Indonesia dah lama pemimpin-pemimpinnya, pengusaha-pengusahanya batik tapi sutra. Baju-baju kalau di Indonesia, ya, jadi kita tidak akan timbang yang di luar Arab, termasuk Indonesia kita nggak timbang. Udah lama lah di sini. Kalau masalah musik itu udah lama di Indonesia, gila-gilaan dengan musik. Dia jangan tanya kalau di negeri kafir, ya, kayak Korea Selatan, India dan sebagainya. Jangan cerita itulah. Kita yang kita sebut dan kita ceritakan sekarang adalah negeri-negeri Muslim, khususnya Arab. Jadi makanya dari jauh-jauh hari kita sebutkan barometer kita terhadap hadis tanda-tanda kecil kiamat itu bukan dunia di sini sampai di situ, tetapi Timur Tengah, ya. Ini barometer kita, Timur Tengah, wabil khusus Arab. Sebab Arab yang paling terakhir mengalami perubahan, dan perubahan Arab akhir-akhir ini perubahan yang terlalu drastis. Kalau berubahnya itu kayak gini, ya, seperti ini berubahnya, mendinglah berproses 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, mending. Lah ini perubahannya itu kayak gini, ya, perubahannya terlalu cepat. Hanya dari 2017 ke sekarang, apalagi dengan sumpah Muhammad bin Salman 2,5 bulan yang lalu, dalam sumpahnya di depan televisi internasional, dan dia berjanji dan dia memastikan 100% 5 tahun yang akan datang Arab sudah menjadi Eropa baru. Semua jenis kejahatan, maksiat, semua jenis pariwisata, semua jenis bisnis-bisnis haram, dan semua jenis hiburan-hiburan yang dosa
itu yang ada di Eropa akan ada semuanya di Arab. Ini dipastikan oleh si Muhammad bin Salman ini. Jadi wal khamra wal ma'azif, dan juga umatku nanti akan menghalalkan khamar dan juga menghalalkan musik. Inilah dia hari ini. Khamar udah tos-tosan mereka. Buka di YouTube bagaimana diambil cuplikan-cuplikan acara-acara besar di setiap organ tunggal raksasa, ya, di konser musik raksasa di negeri Arab Saudi, di mana para tamu-tamu fitnya, VIP-nya biasa nih menuangkan air kayak orang Eropa menuangkan air. Air itu bukan air minum, air putih, tapi khamar kelas dunia. Khamar yang datang dari Spanyol, khamar yang datang dari Prancis, datang dari Inggris, mereka tuangkan sambil ketawa tos-tosan, tos kayak orang kafir. Lalu mereka minum khamar, pakai jubah, pakai kayak Syekh Salim itu, ya, masih pakai igal tapi minum khamar. Sementara jubahnya dari bahan sutra. Di sebelahnya ada perempuan-perempuan setengah telanjang, orang Arab dan orang non-Arab. Udah kita ketawa mereka itu sambil melakukan itu. Jadi menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan musik, lengkap. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh akan menetap beberapa kaum di sisi gunung, di mana para pengembala akan datang kepada mereka dengan membawa gembalaannya, datang kepada mereka yakni si fakir untuk sebuah keperluan. Kemudian apa selanjutnya? Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok hari. Kemudian Allah menghancurkan mereka pada malam harinya, menghancurkan gunung dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Inilah dia perubahan wajah. Kayaknya wajah-wajah orang Arab akan berubah menjadi kera dan babi. Ketika yang 4 tadi sudah ada, mestinya kita siaga dan waspada sekarang. Ketika yang 4 ini sudah dibuat oleh orang Arab, yaitu menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan musik, yang mereka sudah buat semua sekarang itu, ya. Baru-baru ini, dengan tahun sangat cepat mereka buat. Maka apalagi Muhammad bin Salman berkata akan jadi Eropa barulah. Arab, semua Arab akan menjadi Eropa baru. Kemudian lalu Rasulullah bersabda, wala yanzilanna aqwamun, ada beberapa kaum nanti kata Rasulullah SAW, ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir. Orang-orang yang membuat villa-villa di kaki bukit, di kaki gunung. Sekarang ini orang-orang Arab hobi membuat villa-villa di gunung-gunung, di bukit-bukit di Arab. Tanda orang paling kaya pasti dia buat villa-villa. Tapi villanya jangan antum pikir kayak villa-villa kita. Rumahnya itu sebesar-besar rumah-rumah kita. Bukan itu level villanya. Level villa mereka itu kayak istana. Kayak istana. 3 kali masjid ini besarnya. Itu villa mereka itu. Bisa ada helipadnya, ada kolam renangnya, standar internasional. Semua kemewahan mereka buat dan dikasih pagar tinggi. Hari ini Arab gila-gilaan membuat villa-villa dan rumah-rumah mewah di kaki-kaki gunung, kaki ke bukit, bahkan di puncak bukit. Itu sebagai lambang kemewahan, ya. Udah model dan tren. Dan di dalamnya ada pelacur-pelacur. Di dalamnya ada permainan kasino, permainan judi segala macamnya. Mendatangkan orang Eropa, mendatangkan, dan mereka melakukan segala macam. Selanjutnya, ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, ini adalah kondisi yang digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Dan hari ini di zaman kita sekarang kita menyaksikannya. Berarti berita akan ada beberapa kaum dan kabilah di Arab, khususnya Arab Saudi, berubah menjadi kera dan babi. Pasti akan menjadi berita dunia. Akan menjadi berita dunia. Dan mereka dibiarkan oleh Allah hidup sampai hari kiamat. Berarti nanti Dajjal datang, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang raksasa, terjadinya kematian orang Islam yang beriman seluruh dunia. Mereka tidak mati-mati. Mereka tetap ada dalam bentuk kera dan babi. Karena hadis Nabi mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, di sini di halaman 160 dipertanyakan di sini, bilakah gempa itu ditimbulkan oleh hantaman meteor? Bila meteornya jatuh itu kapan? Dan meteor ini menimbulkan gempa-gempa. Jawabannya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, riwayat Imam Ahmad, bahwa apabila Arab sudah menghalalkan musik,
mengundang penyanyi-penyanyi wanita, dan mereka sudah idza dhaharatil qainat wal ma'azif wasyurbatul khumur, apabila mereka sudah meminum khamar. Ya sudah, sekarang sudah. Jika demikian, maka selamat datang wahai petaka dan huru-hara akhir zaman. Sudah siapkah kita? Sudahkah siap kita? Saya lihat ini sekarang ini kayak seperti lepas kendali semuanya ya. Seperti lepas kendali. Mungkin karena kita di mana, di perkampungan Kang Ustaz. Kondisi di kota kurang begitu terasa oleh kita, kota-kota besar. Tapi orang-orang di kota besar udah panik. Hidup mereka sudah makin gak karu-karuan. Indonesia juga udah kacau. Kegaduhan, keributan di tingkat pusat. Kemudian ekonomi yang tidak bisa dikendalikan lagi. Ekonomi semakin parah. Dan sekarang Rusia betul-betul nantang NATO sekarang. Nantang perang Amerika. Ya, ini perang antara kita. Saya sudah tidak tahan lagi melihat kejahatan dan kebiadaban Amerika, NATO. Jadi Putin dah ada kayak gelap mata begitu ya, sudah nantangin perang. Kita tak tahu. Kalau memang terjadi perang dalam skala ini, maka akan banyak negara-negara dunia akan terlibat. Makin hancurlah ekonomi, makin hancurlah tatanan kehidupan, makin tidak terkendali kondisi, dan seterusnya. 2022 akan menjadi tahun yang teramat sangat gelap bagi manusia yang hidup. 2022, selamatkan kami ya Allah. Kenapa kita doanya macam itu setiap subuh menjelang subuh? Kenapa doanya macam itu ketika kita tarawih? Karena semacam apa tuh, gerbang huru-hara terbesar itu macam udah terbuka lebar, dan kita disedot untuk masuk ke dalamnya. Ya, kita disedot untuk masuk ke dalamnya dan menikmati petaka dan huru-hara akhir zaman yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, khamar di akhir zaman kata Rasulullah akan kamu beri dengan nama yang bermacam-macam. Khamar di akhir zaman bukan hanya khamar, namanya macam-macam. Khamar itu apa saja bisa memabukkan, membuat hilang akal orang, membuat hilang kesadaran orang. Maka khamar pada hari ini bisa juga disebut dengan narkotika, bisa juga disebut dengan sabu-sabu, bisa juga disebut dengan ganja, bisa juga disebut dengan opium, bisa juga disebut dengan apa lagi? Dadah, bisa juga disebut dengan anggur merah yang bisa menghilangkan akal orang, ya, khamar, dan orang akan menjadi kecanduan untuk melakukannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, hadis berikut ini kita bacakan di halaman 161. Abdullah bin Hawalah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadaya ala ra'si. Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku, model ini. Diletakkan Rasulullah kedua tangannya di atas kepala Abdullah ibnu Hawalah. Lalu auhamati, ya, atau di atas ubun-ubunku, diletaknya tangannya begini. Apa kata Rasulullah? Wahai ibnu Hawalah. Ibnu Hawalah waktu itu masih remaja ya. Hai ibnu Hawalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasah. Kalau engkau nanti melihat khilafah Islamiyah sudah diumumkan di Baitul Maqdis, Palestina. Lalu kata Rasulullah SAW, faqad danatil zalazil wal balaya wal umurul izam. Apabila khilafah Islamiyah sudah dikumandangkan, diumumkan di Baitul Maqdis, Palestina, maka pada saat itu gempa-gempa besar akan terjadi di berbagai belahan muka bumi. Gempa-gempa besar. Wal balaya, bencana-bencana yang mengerikan banyak terjadi di berbagai belahan muka bumi. Wal umuril izam, serta urusan-urusan yang sangat besar yang menakutkan akan terjadi. Was-sa'atu yawma idzin aqrabu ila an-nasi min yadi hadhihi min ra'sik. Sementara itu pertanda kiamat sudah sangat dekat, lebih dekat daripada tangan saya yang sekarang ini ada di atas kepalamu. Lebih dekat lagi kiamat saat itu. Berarti kalaulah jadi besok pasukan Taliban Afghanistan yang bersatu dengan pasukan Hamas, mujahidin Hamas, dan para mujahidin yang datang dari Shishan, yang datang dari Suria bersatu lalu memerdekakan Masjidil Aqsa, maka di hadis riwayat Imam Muslim yang lain Nabi berkata, tempat yang paling aman satu-satunya di muka bumi adalah Palestina, kata Nabi. Maka Nabi perintahkan kita hijrah ke sana. Siap-siap, paspornya dipersiapkan, duitnya disiapkan.
Yang nggak bisa berangkat gimana? Siapkan tempat-tempat di atas bukit-bukit, kata Rasulullah. Di atas bukit-bukit, buat perkampungan orang-orang beriman di sana. Ya, orang-orang beriman yang selamat imannya di akhir zaman, kata Nabi, yang membawa hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan imannya ke daerah perbukitan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sangat kena ya sekarang. Jika memang halnya demikian, maka memang cukup mengkhawatirkan, cukup mencemaskan, karena semua yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan mata kita hari ini kita saksikan.